Halo dulur, aplikasi pupuk kocor sangat diperlukan agar menghasilkan tanaman yang sehat, subur, dan pertumbuhan maksimal. Terutama untuk tanaman cabai di masa awal tanam. Dan pupuk apa yang bisa kita gunakan untuk aplikasi tersebut? Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman cabai ya teman-teman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi pupuk kocor yang kedua untuk tanaman cabai di usia tanaman kurang lebih 10 hari setelah tanam, dengan bertujuan kondisi tanaman bisa lebih sehat, subur, dan pertumbuhan lebih maksimal, terutama untuk pertumbuhan akar, batang, dan juga pupus daun. Dan pupuk apa saja yang akan kita gunakan hari ini? Yuk bareng-bareng kita belajar. Kita spill dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Hari ini memasuki 10 hari setelah tanam. Untuk batang mulai terlihat kokoh dan untuk kondisi daun mulai sedikit melebar. Kalau untuk warna daun belum terlihat subur ya teman-teman, karena kita belum aplikasi pupuk NPK. Jadi untuk warna agak kekuningan karena program di awal tanam kita itu pembentukan akar dulu. Pada intinya untuk tanaman di awal tanam kita program dulu akar supaya berkembang lebih banyak. Kemudian kita program pembesaran batang lalu pembesaran daun. Jadi pada intinya jika pertumbuhan akar tanaman di awal tanam itu bisa maksimal, maka nantinya saat kita aplikasi pupuk NPK, pupuk bisa terserap maksimal oleh tanaman. Sehingga pertumbuhan tanaman nantinya akan maksimal alias tidak kerdil. Sudah 3 hari ini untuk cuaca di siang hari panas sekali ya teman-teman, sehingga serangan hama yang namanya tripit luar biasa, sehingga tanaman untuk pupus itu mengalami keriting daun seperti ini, keriting ke atas. Jadi kalau tanaman cabai terserang hama trip itu kondisi pupusnya seperti ini, mengkerut, bengkong, dan keriting ke atas. Dan besok akan kita kendalikan ya teman-teman. Yang penting untuk batang dan kondisi akar masih aman. Dalam arti kata untuk batang masih aman dari pupus batang dan akar masih aman dari fusarium. Kalau yang tidak terserang hama trip itu untuk pupus daun seperti ini, pertumbuhannya normal. Buat teman-teman yang mungkin baru belajar menanam cabai, kalau cabai jenengan terserang hama trip seperti ini lalu keriting daun, jangan panik ya teman-teman. Yang penting batang aman dari pupus batang dan akar aman dari fusarium. Dan kayak gini kita bisa kendalikan. Kalau untuk pencegahan keriting daun dari serangan hama trip, kita bisa menggunakan insektisida dengan beralternatif imidacloprid. Semisal kita bisa gunakan produk Avidor, lalu Winder, ataupun Bestvidor. Kalau untuk mengobati, kita bisa gunakan insektisida beralternatif Abamectin, semisal Dimolis, Pegasus, ataupun Abasel. Untuk pencegahan jamur di musim hujan untuk daun, kita gunakan kalau bisa fungisida yang sifatnya hangat ya teman-teman, bukan yang dingin. Semisal untuk pencegahan bercak daun, kerak daun, dan busuk daun, kita bisa gunakan fungisida dengan bahan aktif chlorothalonil ataupun mancozeb. Untuk bahan aktif chlorothalonil kita bisa gunakan produk Daconil, ataupun untuk mancozeb kita bisa gunakan Diten 45. Tapi kalau untuk di musim kemarau atau di cuaca panas kita bisa gunakan fungisida dengan bahan aktif propineol, semisal antrakol. Untuk pencegahan busuk batang kalau di musim hujan kita bisa gunakan fungisida dengan bahan aktif tembaga hidroksida, semisal dari Corbset 77. Untuk aplikasi fungisida kalau di musim hujan kita bisa lakukan 3 hari sekali untuk interval, dan kita bisa lakukan di pagi hari jam 6 sampai jam 9 dalam kondisi cuaca normal. Kemudian untuk pencegahan penyakit dari dalam tanah semisal layu bakteri dan juga layu Fusarium, kita bisa gunakan asam fumat yang bisa kita mix dengan silika karbon. Untuk interval aplikasi kita bisa lakukan 5 hari sekali ataupun 7 hari sekali, atau kita campurkan pada saat kita aplikasi pupuk. Semisal untuk aplikasi pupuk kita 5 hari sekali, maka kita tambahkan asam fumat dan juga silika karbon. Dan hasilnya seperti apa? Media tanam kita akan terbebas dari penyakit seperti layu bakteri dan juga layu Fusarium. Untuk pencegahan hama dari jenis serangga, untuk tanaman di awal tanam ini kita menggunakan insektisida berbahan aktif metomil ya teman-teman. Dan kita gunakan dari produk Dangke. Jadi untuk daun tanaman aman dari serangan seperti belalang dan juga ulat. Kalau yang lainnya kita bisa gunakan itu lanet biru, itu juga bagus. Kemudian regen itu juga bagus. Kalau regen itu bahan aktifnya supermetrin. Kemarin ada yang mengatakan, Bang, kalau untuk interval aplikasi pencegahan hama itu berapa hari sekali?
sesuai dengan kecepatan jenengan ya teman-teman, bisa 3 hari sekali ataupun 5 hari sekali. Tapi kalau di musim hujan, kalau saya biasanya itu 3 hari sekali. Kalau 5 hari sekali, kalau hujannya itu ekstrim, biasanya itu serangan hama seperti belalang dan ulat itu sempat masuk ya teman-teman. Untuk varietas tanaman kita menggunakan kondang dari produk C11. Kalau untuk tipe buahnya ini tegap ke atas dan bergelombol ya teman-teman. Racikan pupuk yang hari ini kita gunakan di usia tanaman 10 hari setelah tanam adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Pertama, kita masih menggunakan pupuk ultradap dengan kandungan unsur hara, nitrogen 12% dan fosfat nitrat 60%. Tujuan aplikasi merangsang pertumbuhan akar baru dan membantu pembentukan batang. Jadi batang itu akan kokoh dan cepat besar. Yang kedua, pupuk kalsium. Ini dari produk Kalbor, kalsium boron. Kandungnya adalah kalsium oksida 55% dan boron 80%. Tujuan aplikasi merangsang pertumbuhan bulir-bulir akar baru dan juga pupus baru. Kalsium jenis ini bisa digunakan untuk mengatasi tanaman cabai yang kerdil karena kandungan boronnya tinggi 80%. Yang ketiga, kita masih menggunakan asam amino dari produk Mikropo dan untuk kandungnya adalah unsur mikro seperti seng, zat besi, mangan, tembaga, boron, molibdenium, magnesium dan belerang. Tujuan aplikasi menambah imunitas, kekebalan dan antibodi pada tanaman. Jadi tanaman akan kebal dari serangan hama dan juga penyakit. Yang keempat, seperti biasa kita menambahkan agar hayati untuk mencegah penyakit dari dalam tanah seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Kita masih menggunakan POC dari produk Florawan yang kita dampingi dengan tetes tebu. Kalau secara global untuk racikan pupuknya masih sama di usia tanaman 5 hari setelah tanam ya teman-teman. Yang beda adalah nanti kita akan naikkan dosis ultradapnya. Kemudian berapa dosis yang bisa kita gunakan supaya hasil maksimal pasca aplikasi pupuk. Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu. Untuk racikan pupuk, untuk air kita menggunakan kurang lebih 15 liter ya teman-teman. Pertama, untuk pupuk ultradap kita akan menggunakan 4 sendok makan. Kalau 5 hari setelah tanam kemarin kita menggunakan 3 sendok makan. Dan sekarang kita akan menggunakan 4 sendok makan ya teman-teman. Kita naikkan 1 sendok makan. Untuk kalsium Kalbor masih sama, kita menggunakan 2 sendok makan. Kalau kita pakai kalsium yang bagus itu irit pemakaian produk. Asam amino dari produk Mikropo kita menggunakan setengah tutup botol saja. Segini sudah bagus. Kemudian agen hayati yang pertama POC Florawan masih sama, kita akan menggunakan kurang lebih 4 tutup botol ya teman-teman. 2, 3, 4. Yang kedua, tetes tebu pendamping POC Florawan. Kita sama gunakan 4 tutup botol sebagai makanan Picoba dan Spora untuk agen hayati Florawan. Kemudian seperti biasa kita aduk sampai merata supaya hasil aplikasi pupuk bisa maksimal. Aplikasi pupuk yang paling bagus itu di pagi hari ya teman-teman, jam 6 sampai jam 9 dalam kondisi cuaca normal. Untuk aplikasi pupuk jangan banyak-banyak ya teman, 50 sampai 100 ml sudah bagus. Segini sudah bagus. Atau kita bisa gunakan guntingan botol aqua seperti ini. Ini akurat 50 ml. Usahakan saat aplikasi jangan sampai terkena daun ataupun pupus daun ya teman-teman. Kalau sampai terkena pupus daun maka pertumbuhan pupus daun akan terhambat. Aplikasi pupuk kocor bisa kita lakukan 5 hari sekali ataupun 7 hari sekali dalam kondisi cuaca normal. Jika itu kita lakukan, maka pertumbuhan tanaman akan stabil, sehat, subur dan pertumbuhan maksimal. Terutama untuk pertumbuhan akar, batang dan juga pupus daun. Buat teman-teman yang mungkin masih belajar, monggo dipraktekkan. Dan terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Kita sambung di video berikutnya.